Oke. Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 2, dan kali ini kita akan podcast untuk itu berjudul tentang media sosial. Gue Bagas dan gue Fakri. Ya. Dan kita akan ngejelasin ya media sosial di Indonesia. Menurut lo gimana media sosial di Indonesia tuh gimana? Kalau kita lihat Instagram atau TikTok, Twitter, menurut lo tuh gimana? Media sosial itu menurut gue hal yang baru ya, maksudnya gimana? Bukan hal yang baru banget sih, tapi kalau dilihat dari zaman dulu, apalagi sebelum ada HP touchscreen itu kan paling sekedar chatan lah. Yeah. Belum sampai sekarang kayak lu bisa explore kemana lu mau belajar apapun juga bisa gitu kan dengan gampangnya loh. Dan media sosial itu sendiri yaitu berarti media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, lu interaksi sama seseorang dengan orang yang lain juga, dan mendapatkan informasi tadi yang gue udah bilang informasi apapun yang lu mau gitu dengan gampangnya, dengan cepatnya gitu, dengan menggunakan jaringan internet. Ya, oke. Kalau menurut lo? Menurut gue ya media sosial sebenarnya juga apa ya? Kalau menurut gue lebih ke fondasi sih. Ya di era kita sekarang ini kayak di generasi milenial, menurut gue media sosial tuh punya peran penting dalam ya kehidupan sehari-hari. Berita dulu kan kita misalnya bisa tarik balik 10 tahun lalu lah, 10 sampai 15 tahun lalu. Bapak kita pasti setiap pagi kan baca koran gitu-gitu kan ya. Iya, benar. Sekarang masih sih, tapi sekarang kan lo buka handphone lo buka detik.com langsung keluar kan tuh. Dari sampai semua. Jadi ya menurut gue semua sekarang dengan ada sosial media semua lebih gampang, lebih praktis. Tapi juga ada negatifnya juga menurut gue. Pasti dong. Negatifnya tuh kayak ya dengan ada media sosial semua orang kan jadi lebih pintar ya pasti. Iya nggak sih? Belajar dari melihat kalimat-kalimat yang misalnya orang lain curahkan di misalnya Facebook atau Instagram. Mereka kan pasti kan jadi lebih pintar lah ya karena ada media sosial, bisa belajar sana sini. Nah, menurut gue problem di Indonesia tuh satu yang paling kelihatan tuh ini di Indonesia tuh menurut gue masyarakatnya masih belum bisa memilih kata-kata yang tepat gitu loh. Menurut lo gimana? Senak jidat lah istilahnya. Senak jidat banget. Jadi menurut gue tuh ya media sosial di Indonesia masyarakat kita tuh belum bisa menggunakannya dengan benar dan baik lah gitu. Iya nggak sih? Iya, dan kenapa hal itu terjadi? Karena menurut gue mereka tuh kayak merasa aman gitu, soalnya nggak ada yang ngeliat. Mereka cuman di dalam, mungkin di dalam ruangan atau di dalam rumahnya. Ya jadi nggak ada yang ngeliat, jadi semena-mena loh, seenaknya gitu aja. Dan terlalu bebas berpendapat nggak sih menurut lo? Dan bebas berpendapat kan boleh ya, tapi sewajarnya aja lah, maksudnya. Iya, benar. Gimana ya? Nggak pantas juga kan kita yang hujat sampai melanggar kan undang-undang, bahkan melanggar undang-undang tersendiri, itu ya nggak pantas aja sih menurut gue. Benar. Dengan cuman berpendapat di media sosial doang loh. Iya. Karena menurut gue gini sih, menurut gue tuh ya itu apa namanya, semua orang tuh pengen mencurahkan pendapat, apalagi di zaman ini ya banyak banget hal yang bisa dikemas gitu. Dan menurut gue ya itu sosial media tadi gue bilang penting untuk generasi ini karena itu menjadi fondasi di mana kayak anak-anak generasi kita, anak-anak generasi muda yang lagi grow up, mereka itu ya
bisa dibilang mencoba mencari jati dirinya juga lah sosial media lah, mencoba untuk argumentasi lawan orang yang lebih pintar. Kan mereka kan nggak punya nothing tulus dong, iya nggak sih? Cuman modal ngetik, Iya. modal ngepost, udah itu doang. Tapi ya itu, kata-kata yang dipilih tuh suka nggak tepat ya menurut gue, ngebuat gue jadi kayak, aduh ini Indonesia masih gini-gini aja. Harusnya nggak gitu ya. Ya gitu. Iya, iya. Itu Problemnya. problemnya itu sih, sama ya kata-katanya tuh nggak tepat gitu loh. Masih ada menggunakan kata-kata binatang, kata-kata yang nggak seperlunya dikeluarin di sosial media, di platformnya yang bisa dilihat sama semua orang, dari anak-anak sampai orang dewasa, ya kan? Bener-bener. Gitu. Kita lanjut aja kali ya untuk Ya. Sama terakhir kali yang harus kita discuss itu gimana menurut lo yang bisa kita lakuin nih untuk lebih baik? Menurut gua kayak tadi lu bilang ya, penggunaan bahasa sih Bagas. Gimana bahasa ya? Soalnya dalam beraktivitas di media sosial ya baiknya selalu menggunakan bahasa yang baik lah dan benar sehingga tidak tadi menimbulkan salah pahaman yang tinggi. Ya, itu dan dengan mengirimkan konten berbahasa yang baik dan benar pun resiko salah paham masih mungkin terjadi kan, apalagi kita menggunakan bahasa yang tidak benar kan. Jadi kalau misalkan lu mau menulis sesuatu, mau nge-post sesuatu, mau nge-discuss sesuatu, ya secara jelas aja sih, agar setidaknya ketika ada orang lain yang membaca tulisan tersebut, dia ngerti apa yang kita ingin sampaikan gitu loh. Dan usahain lah hindari penggunaan kata atau kalimat yang melenceng lah istilahnya, maksudnya yang berbeda dan tidak ada makna dengan konten yang lu beri gitu loh. Nah, untuk nggak salah paham ya. Ya, dan apalagi bisa sampai melanggar undang-undang kan, itu udah nggak benar, udah nggak pantas lah untuk lu post sesuatu kayak gitu kan. Menurut gue sih gitu ya. Setuju sih gue sama lo kalau itu. Dan mungkin juga apa ya masyarakat semoga lebih bisa ngerti lah kayak pentingnya sosial media dan efeknya terhadap orang-orang. Dan apalagi banyaknya market yang dituju kan, kita kan nulis apapun itu pasti bisa dibaca dari kalangan A sampai kalangan Z, ya kan, dari umur 10 tahun sampai 50 tahun. Jadi itu sih menurut gue. Itu gimana? Setuju lah ya? Bener lah, setuju lah pasti. Oke. Menurut gue sih itu aja sih tentang media sosial di Indonesia, adat-adatnya. Sebenarnya asal lu sadar ya kalau cara-caranya itu simpel aja sih, maksudnya banyak orang yang menganggap nih hal sepele kayak tadi kan, menggunakan kata-katanya yang baik aja, terus menghargai orang lain lah, terus itu lu punya konten, lu kontrol lah, maksudnya jangan terlalu bisa melanggar peraturan atau undang-undang. Sebenarnya simpel aja, tapi banyak orang yang tadi seenaknya dan melupa hal-hal semua itu. Iya. Dan menurut gue itu sih satu, kayak misalnya kita bisa bandingin Indonesia dengan negara luar, misalnya contohnya Amerika. Netizen juga kontennya mereka untuk berargumentasi itu jelas. Kalau Indonesia kan masih bisa dibilang agak bodo amat ya, karena mereka masih belum pentingnya sosial media itu apa. Ada yang beberapa. Iya, ada yang beberapa benar. Tapi mayoritas lah menurut gue. Iya, mayoritas sih menurut gue juga. Iya, gitu sih. Lo mau masih kesimpulan atau gimana? Kesimpulan gue sih, ya sebenarnya hampir sama kayak tadi sih Fahri.
Bener sih. Iya kan? Pokoknya kita harus ya jaga-jaga ini ya kata-kata kita untuk bersosial media karena ya itu impactnya powerful banget kan, dan kedepannya juga powerful impactnya untuk kita, dan kalau misalnya kita mau karir di bidang apa itu pasti itu kelihatan kan ujung-ujungnya, apalagi Bener. media yang semua bisa di-track gitu. Itu sih kesimpulan gue. Oke. Kalau dari gua sih ya bener penggunaan kata dan ya hargailah kalau emangnya lu mau dihargai kan, itu betul. Ya, setuju gue. Nah, penggunaan dari medsos sendiri itu kan atau media sosial dapat menimbulkan tadi kan seperti dampak positif dan negatifnya. Nah, kita sebagai pengguna atau pemakai itu harus memilah lah kedua hal tersebut mulai dari sekarang. Ya, benar. Jadi sehingga kita dapat memanfaatkan itu dengan mudah, dengan maksimal, dan sebaik mungkin gitu untuk menghindari perbuatan yang bukan efek negatif untuk tujuan kita untuk melakukan media sosial itu. Iya, juga. Itu aja sih. Oke. Cukup ya episode kita kali ini. Iya, cukup sih menurut gue. Oke. Singkat, padat dan jelas ya. Singkat, padat dan jelas. Oke deh. Oke, thank you banget ya Fahri. Oke, thank you juga Bagas. Saya mendengar mendapatkan banyak informasi juga ya.